Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya Risalatul Ummah dan teman saya Davanu Arta, Nurul Makiyah dan Setio Budi akan memperkenalkan kepada kalian salah satu tokoh psikologi asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Dia adalah Lev Vygotsky. Latar belakang tokoh: Lev Semyonovich Vygotsky lahir pada 17 November 1896 di Saris, Rusia, Orska, Belarusia, dari keluarga kelas menengah keturunan Yahudi. Beliau tumbuh dan besar di Gomel. Beliau memasuki sekolah kedokteran di Universitas Moskow. Tidak lama kemudian, pindah ke sekolah hukum sambil mengambil studi kesusastraan pada salah satu universitas swasta. Beliau mulai tertarik pada psikologi pada usia 28 tahun. Ketertarikannya dengan psikologi berawal ketika beliau dipercaya untuk membawakan kuliah psikologi walaupun tidak pernah mengambil psikologi sebelumnya. Beliau semakin tertarik dengan psikologi dan menulis buku mengenai Psychology of Art di Moscow Institute of Psychology tahun 1925. Di samping itu, beliau juga seorang penulis yang produktif. Beliau menerbitkan 6 buku tentang topik psikologi selama periode 10 tahun. Buku yang ditulis sering memusatkan pada isu-isu perkembangan anak dan pendidikan. Namun, kehidupan Vygotsky terputus secara tragis pada 11 Juni 1934. Beliau meninggal karena tuberkulosis pada usia 37 tahun. Kali ini saya akan menerangkan tentang teori perkembangan Vygotsky. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky ada 3, yaitu yang pertama Zone of Proximal Development atau bisa disebut ZPD, dan yang kedua Scaffolding, dan yang ketiga bahasa dan pikiran. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah rentang tugas-tugas yang sulit bagi anak untuk dikuasai sendiri, namun dapat diatasi dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih terampil. ZPD sendiri dibagi atas 2 batas, yaitu yang pertama tingkat perkembangan aktual atau actual development level, yaitu berupa pemecahan masalah secara sendiri. Jadi maksud dari ini adalah anak mampu menyelesaikan masalah atau tugasnya dengan tidak dibantu oleh orang lain. Dan yang kedua, tingkat perkembangan potensial atau level of potential development, yaitu berupa pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih ahli. Yang kedua ini mungkin si anak belum mampu atau tidak bisa menyelesaikannya, jadi perlu bantuan orang atau biasanya dibawa ke psikolog ataupun psikiater. Yang kedua yaitu scaffolding. Scaffolding adalah sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan orang yang lebih ahli, misal guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Scaffolding juga bisa disebut sebagai memberikan sejumlah bantuan kepada seorang manusia atau anak selama tahap awal pembelajaran. Jadi intinya scaffolding ini langkah awal atau langkah pertama memberi bantuan atau support untuk anak selama sesi pengajaran ataupun pembelajaran. Yang ketiga, bahasa dan pikiran. Menurut Vygotsky, manusia menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, komunikasi, memonitor perilaku mereka, dan menyelesaikan tugasnya atau masalahnya. Konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky ada 2 macam, yaitu private speech atau percakapan sendiri atau bergumam, dan inner speech atau pembicaraan batin. Private speech atau biasanya yang orang Jawa sebut menggerundel karena tidak cocok atau tidak sesuai dengan pendapat orang lain. Inner speech ini bicara dengan batin. Biasanya orang seperti ini memikirkan masalahnya dahulu dan mulai bertindak
atau menyelesaikan masalahnya. Dan sampailah kita pada akhir pembahasan, yakni contoh penerapan teori dari Lev Vygotsky. Yang pertama, walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja dalam zone of proximal development, dan guru menyediakan scaffolding bagi anak selama melalui ZPD. Yang kedua, scaffolding juga bisa disebut sebagai memberikan sejumlah bantuan kepada seorang anak selama tahap awal pembelajaran. Tutor akan memberikan beberapa stimulus kepada si anak ketika diberikan tugas baru yang mereka belum mengerti sama sekali. Saat kemampuan anak semakin meningkat, maka pelan-pelan tutor akan mengurangi sedikit bimbingannya. Selanjutnya adalah contoh dari konsep bahasa dan pikiran menurut Vygotsky, dan dibagi menjadi dua macam, yaitu private speech dan inner speech. Yang pertama, berbicara pada diri sendiri akan meningkat semasa prasekolah dan kemudian akan hilang selama masa pertengahan anak-anak, karena anak menjadi lebih mampu mengurus dan menguasai tindakan mereka, dan inilah yang disebut inner speech. Dan yang kedua adalah kebiasaan anak berbicara dengan keras pada dirinya sendiri tanpa bermaksud berbicara dengan orang lain. Itu adalah hal yang normal terjadi ketika anak usia 3-5 tahun dan biasa disebut private speech atau percakapan sendiri atau bergumam. Kesimpulan pada presentasi kali ini, Lev Vygotsky, psikologi asal Rusia yang menemukan ketertarikannya dengan psikologi ketika ia dipercaya membawa kuliah psikologi, walaupun ia tidak pernah mengambil psikologi. Vygotsky berpendapat bahwa manusia mengembangkan teori yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolong yang ahli. Jadi, dalam teori Vygotsky, orang lain atau sosial dan bahasa memegang peran penting dalam perkembangan kognitif manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.